Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Kami di sini dari kelompok 3 mata kuliah pilihan mikrobiologi lingkungan. Yang di sini saya Saudin Iqbal sebagai moderator yang beranggotakan kelompok 3 ini, yaitu yang pertama ada Syahrul Ludiawan, Sandy Ali Baihaqi, dan Siti Nur Latifah. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul mikrobiologi astro. Next. Langsung saja kita ke materi. Astromikrobiologi. Mikrobiologi ekso atau astromikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme di luar angkasa. Astromikrobiologi adalah disiplin ilmu yang berfokus pada asal mula, evolusi, dan distribusi kehidupan di alam semesta. Selain itu, sel kecil dan relatif sederhana lebih mungkin muncul pertama kali di planet daripada organisme multiseluler yang besar dan kompleks. Dan juga lebih mungkin berpindah dari satu planet ke planet lain. Oleh karena itu, kajian ini lebih dikenal mikrobiologi astro. Lanjut ke pemaparan introduksi. Pendahuluan. Pencarian kehidupan mikrobiologi ekstraterestrial sebagian besar terfokus di Mars karena lingkungan yang menjanjikan dan kedekatannya dengan planet kita Bumi. Namun, situs astrobiologi lainnya termasuk bulan Eropa, Titan, dan Enceladus. Semua situs ini saat ini memiliki sejarah terkini dalam memproses air cair yang dihipotesiskan oleh para ilmuwan sebagai prekursor paling penting bagi kehidupan biologis. Eropa dan Enceladus tampaknya memiliki sejumlah besar air cair yang tersembunyi di bawah lapisan es yang menutupi permukaannya. Lalu Titan di sisi lain hanyalah benda planet selain Bumi dengan hidrokarbon cair di permukaan, sehingga Mars adalah bidang minat utama untuk pencarian kehidupan pada luar angkasa ini. Kehidupan di luar angkasa menarik minat para ilmuwan karena di Bumi mikroba terkadang merupakan satu-satunya organisme hidup yang ditemukan dalam kondisi ekstrim seperti suhu yang sangat tinggi atau rendah, konsentrasi garam tinggi, radiasi tingkat tinggi, atau nutrisi terbatas di lingkungan. Nah, kemudian diharapkan agar organisme ada di luar angkasa ini harus mampu bertahan dalam kondisi yang sangat keras. Oleh karena itu, mikroba tampaknya menjadi kandidat yang paling mungkin, yang sehingga sel mikroba menjadi salah satu bentuk kehidupan Bumi pertama yang dikirim ke lingkungan ruang gravitasi mikro. Penyelidikan awal ini menetapkan bahwa bakteri dan jamur tetap dapat hidup dan mampu bereproduksi, sekaligus menetapkan untuk melakukan penelitian di lingkungan gaya berat mikro penerbangan luar angkasa. Baik, mungkin itu sebagai pemaparan awal. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Sandy. Mangga, Sandy. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi planet, di mana eksplorasi planet itu dalam artian adalah suatu menjelajah ruang angkasa ataupun di luar planet yang bertujuan untuk program ruang angkasa dan NASA, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat. Nah, dalam eksplorasi planet ini yaitu di mana suatu atmosfer seperti di Mars ataupun di Bumi ini memiliki suatu unsur senyawa air cair yang mengandung hidrokarbon
yaitu molekul-molekul kecil adalah hidrogen dan karbon yang stabil dalam bentuk cair pada suhu yang sangat rendah. Namun pada kasus eksplorasi planet ini, melainkan sejumlah besarnya air yang berada di ruang angkasa yang tersembunyi di bawah suatu lapisan es yang menutupi permukaan. Di sisi lainnya, planet hanyalah planet selain di bumi dengan hidrokarbon cair di permukaan menurut Bruce. Lalu untuk eksplorasi planet ini yang ditargetkannya adalah Mars, di mana Mars ini dalam satu kasus ini adanya pembuktian hanya untuk memprediksi bahwa ada kehidupan di planet Mars ini. Nah, dalam target utama di Mars ini adalah suatu pencarian kehidupan di luar bumi, terutama karena bukti persuasif untuk air cair masa lalu di permukaan dan diindikasi air cair bahwa baru-baru ini selain itu Mars memiliki atmosfer yang mengandung esensial dan juga senyawa-senyawa karbon dan nitrogen yang sangat diperlukan dalam kebutuhannya di planet Mars. Dalam akhir kondisi dingin dan kering di Mars membuka kemungkinan bahwa bukti kehidupan bisa dipelihara dengan baik. Misi yang pertama ini dan sejauh ini satu-satunya untuk mencari kehidupan di luar bumi adalah misi Viking. Kedua, mendarat Viking dirancang dan diperlengkapi untuk mikroorganisme untuk mencari kehidupan di luar bumi. Nah, dalam mencari mikroorganisme yang ada di tanah Mars dalam percobaan Label Release dalam singkatan LR, penambahan larutan encer senyawa organik dengan radioaktif 14 sampel C atau Martin menghasilkan pelepasan cepat gas yang berlabel. Proses tersebut secara virtual dihilangkan dengan pemanasan sampel sebelum pada suhu sterilisasi sekitar 160 derajat Celcius selama dengan waktu 3 jam. Dan secara substansi berkurangnya dengan pemanasan menjadi hanya 45-50 derajat Celcius. Nah, pada hasilnya dari eksperimen Label Release ini konsisten dengan aktivitas biologis, namun instrumen spektrometri massa kromatografi gas GCMS di atas kapal pendaratan Viking tidak mendeteksi secara pasti setiap organik asli dalam sampel manapun yang diuji pada dalam tanah. Konsensus saat ini bahwa misi Viking ini adalah gagal mendeteksi mikroorganisme. Namun ada beberapa suatu hasil eksperimen dari tanggal 20 Juli tahun 1970 oleh penelitian Gilbert yang kelima bahwa mengatakan planet Mars ini memiliki suatu kehidupan dan juga nilai-nilainya juga dari hasil eksperimen itu dengan nilai positif. Namun pada NASA dari Badan Penerbangan dan Antariksa di Amerika Serikat mengatakan bahwa planet Mars ini tidak ada tanda-tanda kehidupan dan juga tidak ada bahan organik gitu. Selanjutnya, nah dalam mengambil sampel itu dengan cara para pendarat menggunakan lengan robotik untuk mengumpulkan sampel tanah ke dalam wadah tertutup di bawah kembali ke bumi. Hasilnya sebagian besar tidak meyakinkan meskipun beberapa ilmuwan masih membantah. Pada tahun 2008, kosmonot Rusia melaporkan temuan plankton laut yang hidup di permukaan laut luar jendela ISS yang sistem eksperimental yang mempelajari suatu keanekaragaman. Mereka belum menumpukan penjelasan untuk penemuan tersebut, tetapi tampak itu adalah hasil kontaminasi manusia meskipun hal ini mungkin tidak pernah terbukti dan juga masih belum ada melakukan yang penelitian yang penelitiannya itu masih belum ada yang terbukti gitu. Selanjutnya, nah, dalam mikroba di luar angkasa, dugaan keberadaan mikroba, manusia membawa mikroba dalam jumlah besar dan beragam. Disebut mikrobioma atau mikrobiota. Mikroba yang terkait dengan manusia
ini terhubung ke proses di dalam tubuh manusia. Dalam artiannya, kita semua membawa awan mikroba bersama kita yang karena akan hadir di pesawat luar angkasa. Oleh karena itu, mikroba yang ditemukan di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS sangat diminati, baik untuk kesehatan awak maupun untuk integritas ISS. Dan yang kedua, adaptasi mikroba. Pada mikroba dapat mentolerir perubahan lingkungan melalui berbagai mekanisme. Pada spesies mikroba ditentukan dapat menghentikan metabolisme mereka dan membentuk spora yang tangguh, sementara yang lain membuat senyawa yang membantu melindungi mikroba dan kondisi yang keras. Cara lainnya untuk bertahan hidup adalah melalui mekanisme yang memungkinkan mikroorganisme itu bisa dapat memperbaiki suatu kerusakan pada bagian tubuhnya yang disebabkan oleh kondisi lingkungannya. Dalam artian bisa artinya tergantung kondisi lingkungan. Mekanisme tersebut dapat menjamin kelangsungan hidup mikroba untuk waktu yang singkat atau bahkan untuk jangka waktu yang lama. Kembalikan terima lagi ke kasih Sandy. moderator. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Sahrul. Enggak, Sahrul. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya adalah penelitian lingkungan analog. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan analog ini? Lingkungan analog ini adalah tempat di bumi yang memiliki kesamaan fisik, kimia, geologi, mineralogi, atau jenis lingkungan lain yang memiliki kesamaan dengan benda planet lain. Umumnya, lingkungan analog ini dicirikan oleh kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti suhu yang sangat tinggi atau sangat rendah, kekeringan atau salinitas yang ekstrim, dan nilai pH yang ekstrim. Yang kedua ini mikroorganisme. Nah, dalam jenis lingkungan ini, bentuk kehidupan yang paling umum adalah mikroorganisme. Dan strategi mereka untuk beradaptasi dengan kondisi khusus di lingkungan, mereka seringkali atau tidak biasa bahkan unik. Salah satu planet yang dijadikan objek penelitian adanya mikroorganisme yaitu Mars. Nah, Mars ini memiliki kondisi lingkungan terdekat dengan bumi di tata surya. Dan karena alasan itu, sebagian besar penelitian analog lapangan terjadi di lingkungan analog Mars. Boleh next, kan? Yang selanjutnya adalah eksperimen orbit. Nah, eksperimen orbit dilakukan di lingkungan luar angkasa dan banyak diantaranya ditujukan untuk menyelidiki masalah yang relevan dengan astromikrobiologi atau tadi mikrobiologi luar angkasa. Nah, kondisi lingkungan di luar angkasa termasuk vakum, radiasi matahari, kosmik yang tinggi, gaya berat mikro, fluktuasi suhu yang ekstrim, dan juga sinar UV. Sebagian besar kondisi ini dapat diperbanyak di laboratorium secara individual, tetapi sulit untuk memperbanyaknya secara kolektif dan untuk jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, dilakukanlah percobaan di orbit. Dalam beberapa tahun terakhir, telah dilakukan sejumlah percobaan di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS untuk mempelajari stabilitas senyawa organik dan kelangsungan hidup organisme di luar angkasa. Boleh dilanjutkan. Nah, yang ketiga ini adalah penelitian pada fasilitas simulasi Mars yang dilakukan oleh ISS tadi. Yang pertama, spora base subtilis yang tahan UV dikirim ke fasilitas Low Earth Orbit atau LEO. Setelah 1,5 tahun, penelitian menemukan bahwa jika spora base subtilis ini terlindung dari radiasi di ruang angkasa. Nah, jadi 8% ini mampu bertahan di LEO, dan sisanya spora base subtilis ini selamat dari kondisi Mars yang disimulasikan. Yang kedua, penelitian menemukan bahwa bakteri Salmonella enterica menunjukkan peningkatan virulensi pada model infeksi tikus ketika ditumbuhkan dalam kondisi luar angkasa. Nah, jadi ada contohnya ini adalah bakteri Salmonella enterica. Ketika dia dibawa ke luar angkasa, si gen-gennya itu mengalami mutasi. Nah, sehingga dia itu bisa meningkat si virulensinya. Nah, diuji cobakan kepada tikus setelah ditumbuhkan dalam kondisi luar angkasa. Yang ketiga, kemudian bakteri Acidophilus acidobacillus ferrocidan juga dapat tumbuh dalam kondisi geokimia mirip Mars tanpa perlu menambahkan nutrisi ke
ke mineral dalam tanah simulasi Mars. Yang keempat, dalam studi ini, Salmonella enterica ditanam di bumi serta di pesawat luar angkasa. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas gen 167 berbeda tergantung pada kondisi sehingga 73 protein menunjukkan perbedaan ekspresi, yaitu ekspresi protein yang lebih besar atau lebih kecil pada suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi lainnya. Salah satu gen tersebut adalah HFI yang merupakan pengatur di balik perubahan yang diamati. Baik, sudah. Oke, untuk pemaparan terakhir akan disampaikan oleh Siti. Enggak, Siti. Baik, selanjutnya untuk perubahan invasi dan pertumbuhan bakteri yang dilakukan di luar angkasa. Ya, ini dilihat dari proyek penelitian luar angkasa pada Streptococcus pneumoniae yang dilakukan pada tahun 2008 oleh NASA Amerika Serikat mengenai ekspresi gen Streptococcus pneumoniae di luar angkasa dan menemukan bahwa keadaan mikrogravitasi model geser rendah meningkatkan kapasitas Streptococcus pneumoniae untuk melekat dan menginfeksi sel epitel penapasan. Dalam model infeksi tikus, 50 median dosis mematikan dari strain yang telah diinduksi gaya berat mikro menurun secara signifikan bila dibandingkan dengan strain tipe liar. Analisis genetik juga menunjukkan bahwa gaya berat mikro model geser rendah dapat menyebabkan beberapa perubahan dalam ekspresi gen Streptococcus pneumoniae, tetapi tidak mempengaruhi gen yang menyandi faktor virulensi utama. Sebelumnya juga telah dilakukan pada K. pneumoniae yang diangkut di pesawat ruang angkasa Shenzhou V11 yang menunjukkan bahwa terjadi mutasi hemolitik dan profil ekspresi biokimia berubah secara signifikan pada bakteri sebagai akibat dari paparan lingkungan luar angkasa. Selain terjadi perubahan invasi, pada bakteri juga telah diamati adanya peningkatan resistensi antibiotik yang reversibel yang terjadi selama penerbangan luar angkasa jangka pendek. E. coli yang diperoleh dari flora komensal astronot selama misi Salyut 7 dan diisolasi di mana colistin dan kanamisin ini resistensinya meningkat secara signifikan. Hal ini juga dilihat dari percobaan Challenger yang menetapkan bahwa E. coli ATCC 25992 yang dibudidayakan dalam penerbangan tumbuh lebih cepat dalam konsentrasi colistin subinhibitor daripada sel yang dikultur di lingkungan terestrial. Hal ini juga terjadi pada isolat Bacillus cereus yang resisten terhadap amikasin yang meningkat secara signifikan. Berdasarkan metode microarray fenotip, hal ini perubahan yang terjadi itu menunjukkan karena adanya perubahan metabolisme pada bakteri. Hal ini dilihat dari bakteri ruang yang menunjukkan perubahan signifikan dalam metabolisme glukosa, metabolisme asam amino, dan produksi beberapa metabolis sekunder terkait antibiotik. Kemudian di luar angkasa passelak dari kurva pertumbuhan mikroba ini diamati lebih pendek, sedangkan laju pertumbuhan dan reproduksi meningkat seiring dengan potensi untuk meningkatkan produksi metabolis sekunder. Selanjutnya, itu ada pemantauan ISS. Nah, pemantauan ISS dilakukan karena mikroba itu kan berada di setiap tempat dan penelitian telah menunjukkan bahwa ada mikroba yang hidup di habitat luar angkasa berawal. Mikroorganisme dalam habitat luar angkasa ini bisa menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan para astronot dan berpotensi merusak perangkat keras karena respon imun astronot yang melemah selama penerbangan. Hal ini juga dilihat dari hasil
pyrosequencing, ya, dengan sampel kulit dari 10 astronot ditemukan lebih dari 100 genus jamur terdeteksi di kulit mereka. Maka penting untuk melakukan pemantauan lingkungan yang kuat dan cepat jelas dalam peta jalan misi mitra internasional di ISS. Nah, teknik yang bergantung pada kultur ini menggunakan kultur piring agar setelah pengambilan sampel swab yang seperti banyak digunakan dalam pemantauan mikroba di bumi. Nah, contoh bakteri yang terdeteksi di ISS itu adalah bakteri yang berspora, terus toleran terhadap tekanan lingkungan seperti kekeringan, radiasi UV, nutrisi rendah yang telah diisolasi di ISS. Contohnya itu ada Pseudomonas dan bakteri lain yang terkait dengan manusia seperti Enterobacteria dan Staphylococcus spp. Kemudian ada juga jamur seperti Penicillium dan Aspergillus. Dr. Sugita juga menyatakan bahwa pemantauan ISS terkait dinamika mikroba itu dapat menggambarkan perubahan mikrobiota kulit astronot selama di ISS. Selanjutnya. Ada pemanfaatan dan pengembangan mikroba di luar angkasa. Teknologi modern telah memungkinkan kita menggunakan mikroba untuk membantu mengekstraksi bahan di bumi, termasuk lebih dari 25% pasukan tembaga kita saat ini. Demikian pula mikroba dapat membantu mencapai tujuan serupa di planet lain untuk menambang sumber daya, mengekstrak bahan berguna, atau membuat reaktor mandiri. Nah, kandidat yang paling menjanjikan yang diketahui sampai saat ini adalah jenis Cyanobacteria. Cyanobacteria dengan beberapa mikroba pemakan batu lainnya tampaknya mampu bertahan dalam kondisi ruang hampa yang keras seperti di Mars. Nah, para ilmuwan saat ini sedang mengerjakan kemungkinan memasang bioreaktor atau fasilitas serupa di Mars yang akan bekerja sepenuhnya pada Cyanobacteria dan menyediakan bahan untuk pembuatan sel bahan bakar, pembentukan kerak tanah, perbaikan regolit, ekstraksi logam atau elemen berguna, pelepasan nutrisi ke dalam tanah, penghilang debu, dan berbagai fungsi lain yang berpotensi berguna juga sedang dikerjakan. Nah, tabung reaksi bakteri menghasilkan lebih banyak antibiotik di luar angkasa daripada mereka yang dilakukan di bumi. Percobaan yang disponsori oleh Bristol Myers Squibb pada pertengahan tahun 1990-an ini mengungkapkan bahwa mikroba yang tumbuh dalam tabung reaksi atau kantong yang dapat menyerap di dalam pesawat luar angkasa menghasilkan lebih banyak antibiotik daripada mikroba di darat. Dalam satu kasus peningkatannya mencapai 200%. Jadi pengembangan mikroba di luar angkasa juga bisa meningkatkan potensi pembuatan antibiotik. Kemudian para peneliti berspekulasi bahwa bakteri menghasilkan vitamin, enzim, atau kofaktor lain baik di dalam atau di sekitar sel. Sel akan berkembang biak jika hanya cukup bahan zat yang terakumulasi. Dalam gaya berat mikro, bakteri tampaknya mampu mencapai kondisi ini dan mampu tumbuh lebih cepat daripada di tanah karena berkurangnya pencampuran. Kurangnya pencampuran ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat mengubah aktivitas metabolisme bakteri. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi, terakhir sebagai kesimpulan, meskipun banyak bakteri menunjukkan perubahan di luar angkasa, mekanisme perubahan ini masih belum jelas. Namun penggunaan pesawat luar angkasa yang dilengkapi dengan mikroorganisme dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang yang masih dalam tahap pengembangan, seperti untuk produksi obat. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi strategi dan teknik anti-infeksi baru.
Penerbangan luar angkasa menyediakan platform baru untuk perkembangan mikrobiologi ruang angkasa, dan pengaruh lingkungan luar angkasa terhadap bakteri dapat menimbulkan beberapa resiko baru bagi manusia, misalnya patogen dengan peningkatan virulensi dan resistensi antibiotik di lingkungan ruang angkasa dapat menjadi ancaman bagi kesehatan astronot. Lalu studi tentang pengaruh ruang angkasa terhadap mikroorganisme dan mekanismenya akan terus menjadi bagian penting dan eksplorasi luar angkasa berawak yang akan bermanfaat bagi studi tentang asal mula kehidupan, evolusi biologis, dan pemanfaatannya. Mungkin hanya itu pemaparan materi mengenai mikrobiologi astro. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin setelah menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini.